Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rindi Antika selaku dosen pengampu pemecah masalah matematika. Kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan peran guru dalam pembelajaran pemecahan masalah matematika. Yang beranggotakan saya Srineli Rahayu dan teman saya Nurhaliza. Sebelumnya kita harus mengetahui pemecahan masalah itu apa. Pemecahan masalah ini yaitu fokus pembelajaran matematika yang mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaiannya. Dengan kata lain, pemecah masalah ini pada dasarnya merupakan proses yang ditempuh oleh seseorang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sampai masalah itu tidak ada lagi dan menjadi masalah baginya. Nah, salah satu tokoh yang kita ambil yaitu menurut Gartner yang mengumumkan yaitu belajar pemecah masalah adalah tingkat tertinggi dari hierarki belajar. Karena pemecahan masalah ini merupakan suatu kegiatan penting dalam matematika sekolah, baik dalam proses pembelajaran maupun penyelesaiannya. Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Setelah itu, diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah-masalah yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan kali ini kita akan menjelaskan pada materi kali ini yaitu pengertian peran guru, yang kedua peran guru dalam proses pembelajaran, yang ketiga tipe-tipe pengajaran pemecahan masalah, yang keempat langkah-langkah dalam pengajaran pemecahan masalah, dan yang terakhir yaitu telaah artikel. Yang pertama, pengertian peran guru. Guru memanglah peranan yang sangat strategis terutama dalam membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi siswa. Kehadiran guru tidak tergantikan oleh unsur lain, lebih-lebih dalam masyarakat kita yang multikultural atau multidimensional, di mana peran teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru sangatlah minim. Karena peran guru ini sendiri berarti kehadiran dan pola laku seorang pendidik dalam memberikan pelayanan kepada siswa agar menjadi peserta didik yang selaras dengan tujuan sekolah dan juga mampu meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran. Begitu pentingnya peran seorang guru dalam keberhasilan peserta didik, maka hendaknya guru mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada dan meningkatkan kompetensi, sebab guru pada saat ini bukan saja sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengolah proses pembelajar mengajar, dan guru haruslah menciptakan suatu kondisi belajar yang sebaik-baiknya bagi peserta didik. Nah, peran guru dalam proses pembelajaran ini yaitu semua guru pastinya memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Di antara kita pasti masih ingat ketika duduk di kelas 1 SD, gurulah yang pertama kali yang membantu memegang satu demi satu tangan peserta didik dan membantunya untuk dapat memegang pensil dengan benar dan membiasakan mereka untuk bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. Guru ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa. Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi secara optimal. Dalam hal ini, guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja peran guru yang akan dijelaskan oleh Nurhaliza. Kepada Nurhaliza, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Nurhaliza sebagai pemateri kedua akan menjelaskan berbagai macam peran guru dalam proses pembelajaran. Nah, di sini yang pertama, peran guru dalam proses pembelajaran itu ada guru sebagai pendidik.
Nah, yang kedua yaitu guru sebagai pengajar. Yang ketiga yaitu guru sebagai pembimbing. Nah, jadi, guru ini dapat diibaratkan sebagai pembimbing atau perjalanan. Kemudian yang keempat yaitu guru sebagai pelatih. Yang kelima yaitu guru sebagai penasehat. Nah, jadi guru ini adalah seorang penasehat bagi para peserta didiknya. Bahkan orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk dapat menasihati orang. Yang kemudian yaitu guru sebagai pembaharu atau inovator. Yang ketujuh yaitu guru sebagai model dan juga teladan. Jadi guru ini merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dalam proses pembelajaran. Lanjut, Nel. Kemudian dalam pembelajaran pemecahan masalah, biasanya membutuhkan waktu untuk mengembangkan kecakapan dalam memecahkan masalah. Siswa harus diberi beberapa masalah dalam rentang waktu yang harus diselesaikan dalam suatu proses pembelajaran di sekolah. Nah, problem solving ini tidak harus diajarkan atau diberikan problem solving ini tidak harus diajarkan atau diberikan kepada siswa oleh guru layaknya seperti hidangan siap saji di sebuah meja makan. Akan tetapi lebih sebagai pemberian kuah saja yang harus ada pada setiap hidangan pada sebuah pesta hidangan matematika. Nah, peran guru ini boleh berbeda tergantung pada tingkatan kemampuan siswa pada problem solving tersebut. Kantowski dalam Kaur Berinderjen 2008 telah menuliskan bahwa ada beberapa karakteristik pengembangan problem solving pada setiap level dan peran guru pada setiap level. Nah, di antaranya yaitu yang pertama ada level 1 atau pengenalan. Nah, di dalam level 1 ini siswa hanya sedikit mempunyai bahkan belum mempunyai pemahaman apa yang dimaksud dengan problem solving itu, apa yang dimaksud dari strateginya, atau apa struktur matematikanya dari permasalahannya. Nah, kebanyakan siswa pada level ini, siswa masih belum tahu di mana harus memulai memecahkan suatu permasalahan yang tidak rutin ditemui. Kemudian dalam level ini, guru ini mengasumsi peran sebuah model. Nah, guru ini menyampaikan manfaat dari strategi untuk memecahkan masalah dengan berpikir keras dan juga mengenalkan siswa pada 4 langkah pemecahan masalah. Kemudian level yang kedua yaitu ada atau level pemula. Nah, siswa mulai memahami maksud dari sebuah problem solving, strategi, dan juga struktur matematika dari permasalahannya. Nah, mereka mampu mengikuti cara orang lain dan terkadang menawarkan suatu strategi yang dapat dicoba untuk memecahkan masalah yang sama yang pernah mereka temui. Nah, walaupun mereka akan berpartisipasi secara aktif dalam sebuah kelompok kegiatan problem solving atau perintah secara berkelanjutan, karena banyak orang yang tidak mempunyai kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam level ini, guru ini bertindak sebagai penopang. Nah, jadi guru ini membimbing mereka dalam proses problem solving, menawarkan alternatif lain ketika siswa sampai pada kebuntuan. Sediakan mereka permasalahan-permasalahan secara tertara, sehingga mereka bisa dengan senang menggunakan strategi yang telah mereka teliti sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu ada level 3 yaitu pecandu atau penggemar. Nah, dalam level 3 ini siswa merasa nyaman menghadapi berbagai permasalahan. Mereka menyarankan berbagai macam strategi yang berbeda berdasarkan dari beberapa masalah yang pernah mereka hadapi. Mereka juga paham bahwa setiap permasalahan itu bisa saja mempunyai berbagai solusi pemecahan, atau bahkan mereka tahu bahwa ada suatu masalah yang tidak memiliki solusi, walaupun beberapa asumsi yang telah dibuat. Nah, dalam level ini, peran guru ini sebagai penyedia permasalahan. Guru ini memberi mereka permasalahan yang menantang dan lebih menantang lagi dengan tujuan untuk memperkuat kegunaan dari berbagai macam strategi serta untuk membantu mereka mengumpulkan pengalaman berkaitan dengan masalah-masalah yang pernah mereka hadapi demi kegunaan masa depan mereka. Kemudian level yang keempat yaitu ahli.
Nah, jadi pada level ini, siswa ini sudah mampu memilih strategi yang cocok untuk memecahkan suatu permasalahan dan biasanya telah berkali-kali sukses menemukan solusi dari setiap permasalahan. Kemudian, mereka menunjukkan ketertarikan dalam pemecahan masalah secara elegan dan mampu memecahkan masalah secara efisien. Serta bisa menemukan lebih dari satu solusi pada permasalahan yang sama. Mereka menyarankan variasi-variasi pada permasalahan lama dan terus aktif dalam mencari permasalahan sebagai tantangan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Nah, dalam level keempat ini, guru ini bertindak melayani siswa atau sebagai fasilitator. Nah, jadi guru ini memberikan motivasi kepada siswa dalam menyikapi suatu permasalahan dan memfasilitasi mereka dengan masalah yang berlainan. Nah, guru juga mendorong mereka untuk melihat dunia secara matematika dan mendorong mereka untuk melihat sumber permasalahan. Kemudian, materi selanjutnya yaitu yang ketiga, ada tipe-tipe pengajaran pemecahan masalah. Ada 3 tahap dalam model pengajaran yang dapat diterapkan pada pembelajaran pemecahan masalah di kelas, yaitu yang pertama, dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan konsep dan keterampilan. Yang kedua, menyediakan siswa dengan berbagai kesempatan untuk mengkonsolidasikan konsep atau keterampilan tersebut. Yang ketiga, yaitu menyediakan siswa berbagai kesempatan untuk mentransfer pengetahuan mereka pada situasi yang baru. Nah, pada yang terakhir ini fokusnya pada pentransferan pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Ini melibatkan siswa dalam mentransfer pengetahuan sebuah konsep ataupun keterampilan mereka kepada situasi yang umum. Nah, perlu dipahami bersama bahwa perbedaan pengajaran dengan pembelajaran adalah terletak pada pendekatan antara guru dan juga siswa. Pengajaran itu berarti proses belajar mengajar atau PBM yang penekanannya kepada lebih ke guru. Sedangkan pembelajaran berarti PBM yang menekankannya lebih kepada siswa. Nah, dari ketiga model pengajaran di atas, maka akan muncul 3 konsepsi dari pengajaran problem solving. Nah, ketiga konsep tersebut diantaranya yaitu pengajaran dengan pemecahan masalah. Contoh pengajaran dengan pemecahan masalah adalah siswa yang kedua yaitu langsung pengajaran tentang pemecahan masalah. Yang ketiga pengajaran untuk pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu yang keempat ada langkah-langkah dalam pengajaran pemecahan masalah. Nah, pengajaran pemecahan masalah di kelas nampaknya perlu didesain secara sistematis agar siswa itu merasa tidak bosan dan merasa nyaman. Menurut Carles dan Lester, dalam Kaur Berinderjet 2008, dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa perencanaan dalam langkah-langkah pembelajaran pemecahan masalah itu ada 3 hal yang menjadi perhatian. Yang pertama, ada sebelum. Nah, pada tahap ini, siswa berdiskusi tentang permasalahan yang diberikan dan strategi apa yang layak untuk digunakan. Dalam tahap ini, langkah pembelajarannya ini bertujuan untuk menyuruh siswa membaca dan mendalami permasalahan. Nah, aktivitas hal tersebut meliputi mendiskusi kata demi kata atau frase demi frase dalam permasalahan. Atau juga sama seperti menyuruh siswa untuk menemukan informasi yang penting dari permasalahan yang diberikan. Kemudian tujuannya yang kemudian selain itu, tujuannya juga untuk menyuruh siswa agar berpikir tentang strategi yang memungkinkan untuk digunakan dalam pemecahan masalah. Nah, langkah pembelajaran masa siswa dalam memahami permasalahan dan merencanakan strategi yang akan digunakan. Yang kedua yaitu ada selama. Pada tahap ini, siswa sedang bekerja memecahkan masalah yang telah diberikan secara individual dan atau kelompok. Nah, dalam tahap ini, langkah pembelajarannya itu diawali dengan meneliti dan menanyai siswa tentang kesulitan-kesulitan dalam pemecahan masalah. Kemudian yang menjadi tujuan dalam tahapan ini yaitu membantu siswa yang tidak mempunyai pengalaman itu dan untuk menantang mereka yang dapat menyelesaikan masalah lebih cepat dari teman yang lainnya. Sarannya meliputi pemberian perluasan masalah permasalahan.
Tujuan yang lain dari tindakan pembelajaran ini agar siswa untuk dapat menempatkan solusi yang tepat pada situasi masalah yang telah diberikan. Tindakan pembelajaran ini merangsang siswa dalam menerapkan strategi yang telah mereka rencanakan, mendata, merespon, dan kognitif dan metakognitif dari siswa, serta pengelompokan siswa berdasarkan tingkat tantangan yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu sesudah. Pada tahap ini, siswa mencoba dan berusaha memecahkan masalah yang telah diberikan. Nah, dalam tahap ini ada 4 langkah pembelajaran yang bertujuan untuk yang pertama membantu siswa mempelajari tentang proses pemecahan masalah, yang kedua membantu siswa mengetahui macam-macam heuristik yang dapat digunakan siswa untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu membimbing siswa dalam menghubungkan masalah yang telah diselesaikan dengan masalah lainnya guna mengetahui bentuk struktur dari setiap masalah tersebut. Tujuan yang keempat yaitu merangsang siswa melihat ulang semua permasalahan yang telah diselesaikan sehingga memperoleh gambaran umum tentang keahlian dan keterbiasaan pemecahan masalah. Nah, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurhaliza yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kita masuk ke ini terakhir, yaitu telaah artikel. Kelompok kami mengambil salah satu artikel yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Mahasiswa Calon Guru Matematika. Apa dan bagaimana mengembangkannya? Pada Seminar Nasional FMIPA UNY pada tanggal 5 Desember 2019 yang ditulis oleh Djamila Bondan Wijayanti, jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam artikel ini, dia menggunakan pemecahan masalahnya, yaitu ada 4 langkah pemecahan masalah matematika yang terkenal yang dikemukakan oleh Gipolya dalam bukunya How to Solve It, yaitu yang pertama ada Understanding the Problem, yang kedua Defining Plan, yang ketiga Carrying out the Plan, yang keempat Looking Back. Pada pemecahan masalah ini menggunakan model pemecahan masalah yaitu disebut dengan Branford Ideal model dan Geek model. Dalam artikel itu membahas tentang bagaimana mahasiswa calon guru matematika harus cukup mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dalam pemecahan masalah, mengingat termasuk di dalam tugasnya nanti setelah menjadi guru adalah membimbing siswa belajar memecahkan masalah matematika. Mengajarkan bagaimana menyelesaikan masalah merupakan kegiatan guru untuk memberikan tantangan atau motivasi kepada para siswa agar mereka mampu memahami masalah tersebut. Untuk tertarik dalam memecahkannya, pastinya kita harus menggunakan pengetahuan atau merumuskan strategi dalam memecahkan masalah tersebut dan melaksanakan strategi itu dan menilai apakah jawaban siswa itu benar. Untuk dapat menjadi wahana pengembangan kemampuan pemecahan masalah, maka bahan ajar untuk salah satu mata kuliah matematika diskrit ini dirancang secara khusus sedemikian hingga mahasiswa dapat belajar konsep tertentu melalui masalah yang diselesaikannya. Sekaligus akan menjadi terampil menyelesaikan masalah matematika yang beragam. Untuk memperhatikan apa yang akan diperoleh siswa dalam belajar memecahkan masalah, maka wajarlah jika pemecahan masalah ini adalah bagian yang sangat penting, bahkan paling penting dalam belajar matematika lainnya. Hal ini karena pada dasarnya salah satu tujuan belajar matematika bagi siswa adalah agar ia mempunyai kemampuan atau keterampilan dalam memecahkan masalah atau soal-soal matematika yang diberikan, dan sebagai sarana baginya untuk mengasah penalaran yang cermat, logis, kritis, analitis, dan kreatif. Dengan mempelajari pemecahan masalah ini di dalam matematika, para siswa akan mendapatkan cara-cara berpikir, kebiasaan tekun, dan keingintahuan serta kepercayaan diri di dalam situasi-situasi tidak biasa, sebagaimana situasi yang akan mereka hadapi di luar ruangan kelas matematika. Untuk dapat memotivasi para siswa secara demikian, maka setiap guru matematika harus mengetahui dan memahami langkah-langkah dan strategi dalam penyelesaian masalah matematika.
Hal ini karena pada dasarnya salah satu tujuan belajar matematika bagi siswa adalah agar ia mempunyai kemampuan atau keterampilan dalam memecahkan masalah atau soal-soal matematika, sebagai sarana baginya untuk mengasah penalaran yang cermat, logis, kritis, analitis, dan kreatif. Dari artikel itu kita dapat simpulkan bahwa mempelajari pemecahan masalah di dalam matematika untuk siswa akan mendapatkan cara berpikir, kebiasaan tekun, dan keingintahuan serta kepercayaan diri dalam situasi-situasi tidak biasa, sebagaimana situasi yang akan mereka hadapi di ruang kelas matematika. Nah, untuk membantu siswa itu, kita dapat memotivasikan para siswa secara demikian, maka kita sebagai calon guru maupun nantinya setelah menjadi guru matematika, kita harus mengetahui dan memahami langkah-langkah dan strategi dalam penyelesaian masalah matematika. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan kelompok 6 sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.